Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita lanjutkan belajar fisika. Masukilah gerbang fisika. Siswa sekalian, kita lanjutkan pembahasan soal pra UTBK persiapan menghadapi tahun 2021. Pada soal yang pertama, persamaan diketahui persamaan sebuah suhu T sama dengan T0 dalam kurung alfa per X plus beta kali X kuadrat. Nah, ini pertanyaannya tetapan-tetapan satuan untuk T0, alfa, dan beta itu berapa? Itu jawabannya. Kenapa dalam jawaban itu adalah A? Kita perhatikan, ketika T0 itu di luar kurung, maka T0 itu dikalikan semuanya, sehingga ada T0 semua. Satuannya adalah karena sama-sama T, maka kalau T itu satuannya Celcius, maka T0 satuannya juga Celcius atau derajat Celcius. Sehingga agar nanti dikalikan alfa dan X itu, di mana X adalah meter, maka kalau dikalikan nanti tetap Celcius, maka alfa satuannya harus meter. Jadi meter dibagi meter 1, sehingga kalikan Celcius, Celcius. Beta itu harus per meter kuadrat, karena X itu adalah meter kuadrat, maka beta harus seper meter kuadrat, maka beta adalah satuannya meter pangkat min 2. Jelas siswa sekalian? Satuan itu munculnya soal pernah seperti ini. Nomor 2, tabel di bawah ini, bukan label ya, tabel di bawah ini menginformasikan perjalanan sebuah benda. Kenapa saya pilih soal yang seperti ini yang kelihatannya mudah? Karena saya ingin menunjukkan kepada kamu bahwa UTBK sekarang itu mengacu soalnya adalah mengarah ke menganalisis sebuah grafik, tabel, dan yang lain-lain. Saya walaupun mengambil dari 2013, tetapi ini saya asumsi ada mengambil yang ada di waktu yang ada saat ini berkembang itu menuju ke arahnya tabel. Dari tabel ini berapakah kelajuan rata-rata? Harus kita sadari dulu apa sih kelajuan. Kelajuan rata-rata adalah jarak total dibagi waktu yang ada. Harus kamu bedakan nanti kelajuan rata-rata dengan kecepatan rata-rata. Maka gambarkanlah posisi-posisi ini. Ketika waktunya 0, maka posisi X-nya di 30. Kemudian ketika waktunya 10 sekon, maka dia 52. Dia bergerak dari 30 ke 52. Jaraknya berapa? Itu adalah 22. Kemudian dari 50 bergeser lagi ke 38. Berarti gesernya berapa? Jaraknya berapa? Ketika 38 harusnya 0. Nah, kamu hitung, kamu tentukan jarak dari mulai posisi 30, posisi 52, posisi 38, dan nanti posisi ke titik 0. Karena pertanyaannya berapakah kecepatan dari A ke D. Jarak dari posisi 30, posisi 52, posisi 38, dan posisi 0, walaupun itu bergerak maju dan mundur, itunya ke kanan ke kiri, maka jaraknya dihitung semua, sehingga totalnya berapa dibagi waktu total yaitu 30 sekon. Sehingga nanti kalau kamu hitung, kamu buktikan akan ketemu buktikan dulu nanti dalam penghitungan. Baik siswa sekalian, kita lanjutkan untuk soal nomor 3. Sebuah benda berrotasi mengelilingi suatu sumbu dengan persamaan theta sama dengan 2t plus 3, di mana theta dalam radian, t dalam sekon. Dari persamaan tersebut dapat dinyatakan bahwa soal analisis yang seperti ini yang sekarang diminati, yang modelnya model yang ada, yang model ya bahwa pengembangannya soalnya adalah banyak literasi membaca. Maka ini membutuhkan penjelasan. Kenapa pernyataan pertama betul? Nah, pada saat T0 posisi sudut adalah 3, karena ini persamaan sudut, maka kita masukkan T-nya 0, berarti 2 kali 0 plus 3 sama dengan 3. Jadi posisi saat T0 adalah 3 radian. Betul, cocok. Kecepatan sudut diperoleh dari mana? Adalah dari diferensial dari posisi sudut. Theta adalah 2t plus 3. Kalau diturunkan, diturunkan, maka akan ketemu 2. 3-nya ini hilang, maka kita dapatkan kecepatan sudutnya adalah atau omeganya 2. Karena tidak ada t, berarti hanya 2 saja, maka merupakan kecepatan sudut itu tetap. Betul.
Nah, kemudian percepatan sudut. Percepatan sudut adalah diferensial atau turunan dari kecepatan sudut. Sehingga dengan demikian, kalau tadi omega adalah 2, didiferensialkan, maka alfa atau percepatan sudut itu sama dengan 0. Nah, kemudian yang jadi pernyataan 3 benar. Pernyataan 4, laju linier benda sama dengan 2 meter per sekon. Ini tidak jelas karena tidak ada jari-jarinya benda yang berotasi tersebut, sehingga kita belum bisa menentukan kecepatan linier. Kalau misalnya jari-jarinya 1 meter, ya betul, omeganya tadi 2 dikalikan 1, 2 meter per sekon. Tapi ini nggak ada keterangan jari-jarinya, sehingga pernyataan 4 itu tidak jelas. Sekarang nomor 4 siswa sekalian, sekali lagi yang saya pilihkan adalah berupa gambar, grafik, dan menganalisa soal-soal karena berpacu pada soal-soal. Siswa sekalian, nomor 4, sebuah benda bermassa 5 kg yang mula-mula diam ditarik ke atas bidang miring yang kasar dengan mu k 0,4 dan gaya tarikannya adalah 66 Newton. Berapa atau percepatan benda dalamnya adalah, harus kamu sadari dulu seperti ini. Gambarkan dulu, kalau ditarik ke atas berarti gambarkan ke atas, berarti percepatannya ke atas. Nah, kemudian beratnya arahnya ke bawah, diuraikan ke atas. Ini gambarnya kurang bagus ya, ini seharusnya untuk kotak yang rapi, kamu rapikan. Kalau kamu nanti masuk tadi paham ini, maka yang ke atas W sin 37 karena sudutnya 30, di sini adalah W cos 37. Gaya geseknya arahnya ke bawah karena ditarik ke atas. Kalau turun ke bawah baru gaya geseknya ke atas. Jadi gaya gesek itu melawan gaya yang bekerja. Oke, paham? Seperti ini. Yang pertama, yang penting adalah bagaimana kamu menguraikan vektor gaya ini. Kalau kamu menguraikan vektor gaya ini mudah, maka kita mudah menyelesaikan juga. Beratnya dicari dulu W sin, kemudian sudutnya jangan lupa kenapa yang di sini kemana cos. Kalau ini 30, lihat kursor, kalau ini 37 derajat, maka yang berada di sini adalah 90 dikurangi 37. Maka ini kan kalau di sini, kalau sini zoom, maka di sini sudut di sini adalah sudut sama dengan 37. Nah, gitu. Sehingga kenapa yang ke bawah adalah cos. Ini matematika penguraian vektornya harus paham dulu. Kalau menguraikan vektor ini tidak benar, ya kita susah menentukannya. Oke, menguraikannya vektornya paham. Ini penting, itu kenapa di sini karena cos. Nah, kemudian geraknya ke arah A, percepatan. Maka gunakanlah, kita ingat bahwa gaya gesek adalah mu kali n. N sama dengan W cos, berat cos, sehingga N sama dengan berat cos. Jadi vektor N itu arah sana ke atas, arah sana, maka W cos. Bukan N sama dengan W karena bidangnya miring, harus kamu ketahui bidangnya miring. Nah, sehingga di sini gunakan hukum Newton 2, sigma F sama dengan sigma M kali A. Maka yang ke atas F dikurangi FK, dikurangi gaya gesek kinetis, dikurangi W sin sama dengan M masanya 1 kalikan A, sehingga kamu mendapatkan percepatannya. Nah, kemudian yang nomor 5 ini butuh analisis siswa sekalian. Untuk nomor 5 ini ada grafik benda diletakkan di atas bidang miring seperti gambar di atas. Bidang miring itu licin. Nah, benda itu akan meluncur, benda M akan meluncur ke bawah. Maka ini berupa soal sebab akibat, itu harus pandai beralasannya. Tidak ada gesekan antara bidang miring dan balok, ada keterangan soalnya. Pertanyaannya, percepatan balok, ini pernyataannya, percepatan balok pada saat meluncur turun di bidang miring tergantung pada percepatan gravitasi dan theta. Betul. Nah, kalau dijabarkan, ini W-nya ke bawah, beratnya ke bawah, vektor W ke bawah, maka yang sini adalah W sin theta. Yang miring ini W sin theta. Harus paham ini, mereka ini W sin theta. Berarti gerakannya itu meluncur itu tergantung F-nya adalah W sin theta. Padahal Fm kali A, W-nya mg sin theta. Dengan demikian M-nya dicoret, kita mendapatkan A itu sama dengan sin theta atau G sin theta. Jadi sekali lagi, sigma F sama dengan sigma M kali A. Gaya yang bekerja adalah W sin theta. W sin theta sama dengan M kali A. Dengan demikian M-nya dicoret, W-nya itu M kali G sin theta, kemudian sama dengan M kali M-nya dicoret, sehingga A sama dengan G sin theta. Jadi pernyataan pertama betul B. Sebab
Hanya gravitasi bumi yang melakukan kerja memindahkan, sedangkan theta menentukan arah. Betul, karena gravitasi beratnya tadi yang menggeser, ini beratnya yang menggeser, jadi gravitasi bumi pernyataan betul. Kemudian sudut itu hanya mengarahkan saja.